Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmala Widya Hartini, NIM 2011-328. Baiklah, di sini izinkan saya menjelaskan sedikit mengenai kerangka konseptual. Sebelum kita berlanjut ke materi, kita harus mengetahui apa sih itu kerangka konseptual. Sebenarnya kerangka konseptual itu adalah sistem yang koheren dari konsep yang mengalir dari tujuan kegunaan kerangka konseptual. Jadi kerangka konseptual ini dia memiliki dua macam jenis, yaitu pembuatan aturan harus didasarkan dan dihubungkan dengan body konsep yang jelas. Yang kedua, kemungkinan ISB menerbitkan pernyataan yang lebih berguna dan konsisten dari waktu ke waktu. Kerangka konseptual terdiri dari 3 level. Level pertama itu dia merupakan tujuan dasar. Level kedua, karakteristik kualitatif dan elemen-elemen laporan keuangan. Level ketiga, dia memenuhi dari sebuah pengakuan, mengarah ke pengukuran dan konsep penjelasan mengenai laporan keuangan. Laporan pertama itu yang merupakan tujuan dasar itu adalah tujuan dari pelaporan keuangan yang memberikan informasi keuangan entitas pelapor yang dibutuhkan oleh investor dan calon investor. Pemberi pinjaman dan kreditur dalam pengambilan keputusan, dia menyediakan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang bersifat umum. Dianggap bahwa pemakai memiliki pengetahuan bisnis dan akuntansi keuangan yang cukup untuk memahami segala informasi yang ada. Tujuan umum laporan keuangan itu dia mengarah ke entitas bisnis baik dalam sektor publik maupun dalam sektor swasta. Dia lebih mengarah atau mempersiapkan dan lebih fokus menyajikan laporan keuangan. Setidaknya setiap tahun ini dia memenuhi kebutuhan informasi umum dari berbagai pengguna dari luar entitas. Oleh karena itu, kerangka ini tidak selalu berlaku untuk tujuan khusus laporan keuangan, seperti contohnya laporan kepada aparat pajak, laporan kepada badan pengawas pemerintah, prospektus untuk menawarkan sekuritas, dan laporan untuk kombinasi bisnis. Level kedua, konsep fundamental. Karakteristik kualitatif informasi akuntansi (ISB) mengidentifikasikan karakteristik kualitatif dalam suatu informasi keuangan. Informasi keuangan di sini itu dia dapat memberikan manfaat yang lebih baik dalam hal pengambilan keputusan. Maksudnya dalam hal pengambilan keputusan, jika kelas utama menggunakan laporan keuangan ada investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok, dan kreditur perdagangan lainnya, sehingga pemerintah dan badan-badan mereka serta masyarakat umum itu semua menggunakan dengan kategori ini harus bergantung pada laporan keuangan untuk membantu mereka dalam mengambil keputusan. Kerangka ini juga menyimpulkan bahwa investor itu adalah dia penyedia modal yang memiliki risiko kepada entitas, sehingga laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan ini, mereka juga akan memenuhi sebagian besar kebutuhan untuk pengguna lain. Informasi yang berguna juga untuk semua kelompok-kelompok pengguna ini adalah bagaimana kita memiliki ketertarikan yang lebih sehingga mereka pada kemampuan dari satu badan untuk menghasilkan kas dan setara kas serta waktu dan kepastian arus kas masa depan. The framework juga mencatat bahwa laporan keuangan ini tidak dapat memberikan semua informasi yang pengguna perlukan dalam membuat keputusan ekonomi. Untuk satu hal ini, laporan keuangan menunjukkan bahwa dampak keuangan dari peristiwa dan transaksi masa lalu, sedangkan keputusan sebagian besar pengguna laporan keuangan adalah membuat keputusan yang berhubungan dengan masa depan. Lebih jauh lagi, laporan keuangan hanya memberikan sejumlah non-informasi keuangan yang terbatas yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan. Walaupun semua kebutuhan informasi dan kelompok-kelompok pengguna tersebut tidak dapat terpenuhi, ada kebutuhan informasi yang umum bagi semua pengguna, dan tujuan umum laporan keuangan dia lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan ini.
Yang pertama, tujuan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu entitas yang berguna untuk berbagi pengguna dalam membuat keputusan ekonomi. Posisi keuangan. Posisi keuangan dalam suatu entitas ini dipengaruhi oleh kontrol sumber ekonomi dan struktur ekonomi serta dengan likuiditas dan solvibilitas serta kapasitas untuk beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan di mana kita harus beroperasi. Neraca menyajikan informasi semacam ini, maka kita mengarah ke kinerja, di mana kinerja ini adalah kemampuan dari suatu badan untuk memperoleh keuntungan dari sumber daya yang telah kita investasikan ke dalamnya. Informasi tentang jumlah dari variabilitas laba membantu kita untuk memprediksi arus kas masa depan dari entitas yang ada dalam perkiraan sumber daya dan potensi tambahan arus kas dari sumber daya tambahan yang dapat kita investasikan masuk ke dalam entitas. Kerangka ini menyatakan bahwa informasi tentang kinerja terutama diberikan dalam laporan laba rugi. IAIS 1 menambahkan keempat dalam laporan keuangan. Pernyataan yang menunjukkan bagaimana perubahan ekuitas itu. Selanjutnya, perubahan dalam posisi keuangan. Pengguna laporan keuangan mencari informasi tentang bagaimana sih berinvestasi, pembiayaan dan aktivitas operasi bahwa suatu entitas telah beroperasi selama periode laporan. Informasi ini membantu kita dalam menilai seberapa baik sih entitas mampu menghasilkan kas dan setara kas dan bagaimana menggunakan arus kas tersebut. Pernyataan arus kas memberikan informasi seperti ini, seperti tambahan catatan dan jadwal, terus laporan keuangan yang berisi catatan dan jadwal tambahan dan informasi lain bahwa ke-1, dia menjelaskan item dan neraca dan laporan pendapatan. Kedua, dia mengungkapkan resiko dan ketidakpastian yang mempengaruhi entitas. Dan yang ketiga, menjelaskan kewajiban setiap sumber daya dan tidak diakui dalam neraca. Nah, banyak asumsi yang mendasari bahwa kerangka ini merupakan asumsi-asumsi yang mendasari laporan keuangan, seperti basis akrual di mana transaksi dan peristiwa lain diakui ketika mereka terjadi bukan pada saat kas atau yang ekuivalen dengan kas diterima atau dibayar dan mereka dilaporkan dalam laporan keuangan tentang periode yang terkait. Terus going concern, laporan keuangan ini menganggap bahwa suatu entitas akan terus beroperasi tanpa batas waktu atau jika tidak, pengungkapan dan pelaporan dasar yang berbeda diperlukan. Terus karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristik ini adalah atribut. Kenapa disebut atribut? Karena dia yang membuat informasi dalam laporan keuangan yang berguna bagi investor, kreditur, dan lain-lain. Kerangka mengidentifikasi 4 karakteristik kualitatif pokok, yaitu yang pertama, understandability atau informasi yang harus disajikan dengan cara yang mudah dipahami oleh pengguna yang memiliki pengetahuan tentang bisnis, kegiatan ekonomi, akuntansi yang bersedia untuk dia dapat mempelajari informasi ini dengan sangat tekun. Yang kedua, relevansi. Informasi dalam laporan keuangan yang relevan adalah ketika hal tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi bagi pengguna, yaitu hal tersebut yang pertama membantu mereka mengevaluasi masa lalu, sekarang, atau kejadian masa depan yang berkaitan dengan suatu entitas. Yang kedua, dia dapat mengkonfirmasi atau dapat juga mengkoreksi di mana masa lalu atau evaluasi yang telah kita buat itu harus kita koreksi terlebih dahulu. Materialitas adalah komponen atau bagian dari komponen relevansi, sehingga informasi adalah material jika kelalaian atau kesalahan pernyataan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi bagi pengguna. Terus juga kita harus memenuhi ketetapan. Maksudnya ketetapan adalah waktunya. Waktu adalah komponen lain dari relevansi. Untuk menjadi berguna, informasi harus diberikan kepada pengguna dalam jangka waktu yang kemungkinan besar dia dapat mempengaruhi keputusan kita atau keputusannya mereka. Keandalan.
Informasi ini dalam laporan keuangan dia harus diandalkan atau dapat diandalkan jika hal tersebut bebas dari kesalahan dan biasa dapat diandalkan oleh pengguna untuk mewakili peristiwa atau transaksi. Kadang-kadang ada trade-off antara relevansi dan keandalan. Terus dia juga ada penghakiman yang diperlukan untuk memberikan keseimbangan yang tepat, sehingga keandalan ini dipengaruhi oleh pengguna, perkiraan, dan ketidakpastian yang terkait tentang item yang diakui, terus yang diukur dalam laporan keuangan. Ketidakpastian ini ditangani dengan sebagian dan pengungkapan dan sebagian dengan menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menyusun laporan keuangan. Kehati-hatian ini yang dimaksud adalah ketika kita memasukkan tingkat kehati-hatian dalam pelaksanaan penilaian, yang diperlukan itu dalam membuat perkiraan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dilebih-lebihkan, terus kewajiban atau pengeluaran yang tidak sederhana. Namun kebijaksanaan hanya dapat dilakukan dalam konteks karakteristik kualitatif lainnya dalam kerangka, terutama relevansi dan representasi setiap transaksi dalam laporan keuangan. Kebijaksanaan ini tidak membenarkan disengaja dilebih-lebihkan dari kewajiban atau pengeluaran, atau sengaja meremehkan aset atau pendapatan, karena laporan keuangan tidak akan netral dan karenanya tidak memiliki kualitas kehandalan. Terus kita masuk ke keterbandingan, di mana ini merupakan perbandingan antara pengguna itu harus dapat membandingkan laporan keuangan dari suatu badan dari waktu ke waktu, sehingga mereka itu dapat mengidentifikasi tren dalam posisi keuangan dan kinerja. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda, terus pengungkapan kebijakan akuntansi yang penting untuk diperbandingkan. Terus yang terakhir, telaah dan perbandingan. Kedua struktur ini adalah meta teori versi VSB dan versi ISC, memiliki unsur-unsur yang kemiripan, tetapi ada beberapa perbedaan prinsip dalam kedua model tersebut. Pertama, pernyataan tujuan di VSB adalah tujuan pelaporan keuangan, tetapi di ISC tujuan laporan keuangan, meskipun ISC pada paragraf 07 menyatakan bahwa financial statement from part of the process of financial reporting, tetapi sebenarnya ada hal yang mendasar yang menyebabkan kedua pertanyaan tujuan tersebut berbeda, yaitu lingkup penerapannya. Sehingga lingkup penerapan di VSB adalah di Amerika Serikat, yang tentu saja dia lebih mempertimbangkan karakteristik lingkungan. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.